kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya memang langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata saudara, melalui masalah-masalah yang saya hadapi, saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, saya tahu ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan saudara, Roh Kudus menuntun saya dan sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya, dan ini mau saya bagikan pada saudara sekalian semua. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan hal ini yang membuat saya sangat-sangat merasa bersyukur. Karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya senang sekali memakai kalimat ini karena saya meyakini kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Nah, itu dia tadi kesaksian dari artis Asmiranda, di mana dia mengatakan bahwa dia menjadi pengikut Kristus bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dia, yang menetapkan dia untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia menjadi pengikut Kristus, ada banyak masalah yang menghadang dia, tetapi dia tidak merasa pesimis dengan masalah-masalah yang dihadapi, tetapi malah dia bersyukur bahwa dia bisa mengerti bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Di luar sana ada banyak orang yang mengutuki dia karena mengikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia selalu percaya janji-janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mengangkat saya dari ekor menjadi kepala. Dan itu terbukti, dia rasakan bahwa begitu besar kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terakhir dia katakan bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi Tuhan dan Juru Selamat cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang paling penting. Ya, saya katakan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi Tuhan dan Juru Selamat cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih.
saya mau katakan kepada kita semuanya, biarlah kita menjadi pilihan-pilihan Tuhan. Ya, saat-saat ini ada banyak guru-guru palsu, ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang berbaju rohani. Tetapi saya mau katakan kepada kita, marilah belajar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Allah, supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya di Indonesia ini salam kita semuanya merata adalah Salam Aleichem. Ya, dan saya juga selalu berharap dan punya iman dengan hal itu. Kalau suatu saat nanti bangsa Indonesia ini akan mengaku dan percaya ya bahwa hanyalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam Yesus ada damai dan sukacita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja Damai. Dia punya kerajaan yang tak pernah berkesudahan. Dan Dia menganugerahkan kita keselamatan, hidup yang kekal ketika kita percaya dan mengikut Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan hanya karena masalah duniawi, ada janji-janji manis dari luar. Ya, kita rela menggadaikan iman kita. Kita rela menjual iman kita. Ya, tetapi saya selalu berharap, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu. Ya, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saatnya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut anak domba Allah. Karena Dia akan menjemput kita. Dan kita tahu ketika Dia menjemput kita, Dia akan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan bagi kita. Dan di situ tidak ada lagi hal-hal duniawi, tetapi di sana yang kita temui adalah hal surgawi. Tidak ada lagi makan dan minum. Ya, yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada lagi kawin mengawini Bapak Ibu. Ya, karena surga kita surga yang suci. Nah, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita saat ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Berbahagialah bagi kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang mau melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.